Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Oh, kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Ada yang sudah tahu teks prosedur itu apa aja? Silakan dibuka LKS halaman 78. Di situ ada salah satu contoh teks prosedur. Ya, betul. Ini di sini ada resep masakan ya. Resep masakan dan minuman ini adalah salah satu contoh teks prosedur kompleks. Nah, hari ini kita tidak akan membahas teks prosedur kompleks saja, tapi kita membahas teks prosedur secara keseluruhan. Nanti ada beberapa jenis-jenis yang lainnya. Teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ada yang tahu nggak? Teks prosedur itu ada jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dan dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Nah, jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapannya itu harus dilakukan secara teratur. Seperti itu. Kalau misalkan tidak runtut, itu mungkin ada kesalahan yang akan terjadi selanjutnya. Seperti misalkan resep masakan seperti ini. Kalau misalkan kita salah waktu atau salah urutannya, nanti ada sesuatu yang tidak cocok gitu ya. Nanti hasilnya akan berbeda dari hasil yang seharusnya, seperti itu. Itu adalah teks prosedur. Di sini ada jenis-jenisnya teks prosedur, ada 3 jenis. Ya. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Ini di sini ya. Teks prosedur sederhana itu hanya berisi 2 atau 3 saja langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu tidak banyak banget gitu, tidak. Kalau misalkan teks prosedur kompleks, itu nanti langkah-langkahnya sangat banyak sekali. Nah, jadi bedanya teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks itu adalah di banyaknya urutan-urutan langkah-langkahnya itu. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu merupakan teks yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Jadi kalau misalkan teks prosedur sederhana tadi berisi 2 atau 3 langkah-langkah saja, kalau teks prosedur kompleks itu berisi banyak sekali langkah-langkah. Kalau teks prosedur protokol itu hanya sedikit saja, hampir mirip dengan teks prosedur sederhana. Namun bedanya di sini adalah teks prosedur protokol itu lebih mudah dipahami dan hanya sedikit kata-katanya. Yang selanjutnya adalah tujuan teks prosedur. Apa sih tujuannya teks prosedur itu? Apa sih tujuan penulisannya? Di sini tujuan teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan urut. Misalkan kita membuat makanan. Membuat makanan itu nanti ada langkah-langkah yang harus diurutkan. Kalau misalkan tidak urut kata-katanya itu, kata-kata yang sulit dipahami, terus misalkan nanti tidak runtut seperti itu, akan sulit untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-cirinya di sini ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat perintah seperti blender lah atau goreng lah, seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang harus dilakukan, seperti itu. Selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan langkah-langkahnya. Jadi di urutannya itu misalkan ada beberapa langkah-langkah, 1, 2, 3 langkah misalkan. Ada 3 langkah-langkah. Langkah-langkah itu harus diurutkan menggunakan konjungsi, gitu ya. Nah,
Selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi misalkan kita mau menggoreng, itu nanti mesti panaskan wajan, bukan panaskan panci, berbeda. Karena kita untuk menggoreng kita menggunakan panci seperti itu. Itu salah satu contoh tempat atau benda yang digunakan. Itu harus rinci, menggunakan apa, dengan cara apa, seperti apa, begitu. Selanjutnya adalah tujuan atau struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Itu adalah struktur utama dari teks prosedur. Kita harus mengetahui tujuannya teks tersebut seperti apa, tujuannya mau kemana, terus materinya apa saja, dan langkah-langkahnya itu seperti apa. Itu yang harus ada di teks prosedur. Ini soal untuk nanti ya, dicatat dulu sekarang soalnya, nggak apa-apa. Sudah? Sudah dicatat ya soalnya ya. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok membuat teks prosedur satu saja, teks prosedur kompleks di sini. Karena kita membuat teks prosedur kompleks, setelah itu kita buat strukturnya seperti apa, kita analisis strukturnya seperti apa, terus tujuannya nanti seperti apa, terus nanti kita analisis seperti itu. Ya, sudah paham? Ya, sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Dibuat dulu ya, teks prosedurnya dibuat dulu. Nanti kalau sudah, kita bahas apa saja yang akan dianalisis. Sudah? Sudah ya? Sudah jadi ya teks prosedurnya ya. Nah, sekarang yang dianalisis adalah tujuannya, materinya, dan langkah-langkahnya seperti apa. Struktur dari keseluruhan teks itu dianalisis. Setelah itu nanti kita presentasikan ke depan. Ya. Sudah? Kalau sudah, silakan presentasi. Kelompok siapa yang sudah siap? Silakan. Ya, semuanya sudah presentasi ya. Sekarang kerjakan soal yang tadi Ibu berikan. Soalnya Ibu tambahkan lagi. Bentar ya. Ini soalnya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Sekalian nanti hasil dari diskusi kalian nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Hasil tadi yang kalian presentasi. Ya. Sudah? Jadi sudah ya? Kalau sudah dikumpulkan ya. Ya. Terima kasih. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini apa saja? Ada pengertian teks prosedur. Terus ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenisnya apa saja? Teks prosedur sederhana, kompleks, dan prosedur protokol. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya apa? Iya, untuk membuat sesuatu dengan tepat dan urut. Untuk ciri-cirinya apa saja? Tadi ada berapa ciri-cirinya? Ya, ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Terus menggunakan kata kerja aktif. Ya, terus menggunakan kata penghubung. Terus
Ya, untuk keterangan atau menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang terakhir tadi adalah struktur teks prosedur. Apa saja tadi strukturnya? Ada 3. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah tujuan, materi, dan langkah-langkahnya. Udah paham ya? Sudah? Iya. Kalau sudah paham, untuk minggu depan masih membahas tentang teks prosedur. Kalian di rumah membuat teks prosedur secara individu. Ya, sudah ya. Nanti dibuat video, teksnya itu dikumpulkan dan videonya diupload ke YouTube. Sudah paham ya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi? 10.